Yang sama-sama kita hormati Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat yang diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Perikanan Budidaya, yang kita hormati Bapak Kepala Desa Labuan Kertasari, yang kami hormati pula Bapak Babinsa Desa Labuan Kertasari, rekan-rekan penyuluh selaku narasumber, Bapak Ibu sekalian pengurus atau ketua kelompok pembudidaya rumput laut yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semua, marilah senantiasa kita mempersembahkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai dengan saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan kita yang sudah kita rencanakan. Salawat dan salam tak lupa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak yang kami hormati, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan pelatihan teknis budidaya rumput laut bagi pemula. Sebelumnya kami sampaikan bahwa ada informasi mendadak, sedianya yang akan hadir juga di tengah-tengah kita adalah manajer PT PLN UPK Tambora. Tapi tadi pagi ada informasi mendadak bahwa manajer dan jajarannya harus melaksanakan rapat jarak jauh ya, atau Zoom meeting, sehingga mohon maaf tidak bisa hadir bersama kita. Mudah-mudahan ketidakhadiran dari PLN ini tidak mengurangi dari hajat kita. Bapak-bapak yang kami hormati, sebelum kami mulai perlu kami sampaikan bahwa acara kita pada pagi hari ini adalah rangkaian dari program kemitraan dan bina lingkungan dari PT PLN UPK Tambora, atau yang kita mungkin lebih akrab kita dengar CSR ya, pada tahun 2021. Jadi ini ada terdiri dari 3 item kegiatan. Yang pertama adalah bantuan sarana prasarana bagi pembudidaya rumput laut pemula ya, khusus untuk masyarakat di Desa Labuan Kertasari. Yang kedua ada pelatihan, yaitu yang akan kita sama-sama laksanakan pada pagi hari ini. Dan yang ketiga ada 1 paket alat ukur kualitas air. Jadi itu untuk program CSR pada tahun ini. Kami laporkan pula untuk pelatihan pada pagi hari ini peserta berjumlah 31 orang, Pak Kabid dan Pak Kades, dengan perincian dari Desa Labuan Kertasari sebanyak 13 orang, dari Tuananga 14 orang, dan dari Desa Batu Putih sebanyak 4 orang. Jadi sebenarnya sedianya hanya untuk Desa Labuan Kertasari, tapi kita juga mengundang dari desa-desa yang bersebelahan yang memang juga pembudidaya rumput laut pemula. Narasumber pada pelatihan ini sebanyak 3 orang, yaitu penyuluh perikanan dari Dinas Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat. Ini juga ada perubahan sedikit, yang kemarin kita rencanakan awalnya juga ada mendatangkan narasumber yang ahli ya, dari BPBL Lombok ya. Tapi karena situasi pandemi, mereka dari BPBL Lombok ada himbauan untuk tidak melakukan perjalanan keluar daerah, sehingga kita ambilkan dari sini narasumbernya 3 orang. Nah, itu mungkin sebagai gambaran, sebagai laporan pendahuluan Pak. Untuk itu, untuk lebih berkahnya acara ini, dengan mohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mohon izin, marilah kita membuka acara pembukaan pada pagi hari ini dan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara pertama, sambutan Kepala Desa Labuan Kertasari. Kepada Bapak Kepala Desa Labuan Kertasari kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Perikanan yang sempat hadir atau yang mewakili, itu Pak Kabid. Yang kami hormati
Bapak Babinsa Desa Labuan Kertasari, yang kami hormati Bapak Penyuluh, teristimewa peserta pelatihan pada hari ini, baik itu dari Desa Labuan Kertasari ataupun yang berasal dari desa luar Labuan Kertasari. Puji syukur kepada Allah senantiasa kita panjatkan karena dengan segala rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang ini kita masih sempat menghadiri yaitu acara pelatihan teknis beda rumput laut yang dilaksanakan. Nah, ini berkat kerjasama dari PLTU atau PLN UPK Tambora ya, dengan CSR-nya bersama dengan penyuluh dan pemerintah Desa Labuan Kertasari. Dan mudah-mudahan acara ini tentunya dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Salawat dan salam tentunya tidak lupa kita curahkan ke baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti apa kita rasakan sampai dengan saat ini. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi seperti apa yang disampaikan Pak Rinto bahwa acara ini terlaksana tentunya dengan CSR ya, dari PLN ya. Jadi CSR ini kalau tidak salah sudah berjalan berapa tahun Pak Rinto, saya juga sudah lupa ya. Jadi CSR ini itu sudah ada MOU ya dari pemerintah desa dan UPK Tambora terkait CSR. UPK Tambora ini itu khusus untuk pembudidaya rumput laut ya. Jadi kenapa kemarin kami juga berpesan kepada Pak Kadus bekerja sama dengan penyuluh bahwa jangan sampai ada warga kita yang terlewatkan ya. Jangan kita berbicara tentang konteks politik, itu kita buang ya. Yang penting semua warga itu harus merasakan yang namanya CSR. Jadi itu yang kami harapkan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana apa yang disampaikan Pak Rinto bahwa beliau mengundang itu 30 orang lebih ya. Jadi yang hadir itu hanya berapa orang, tetapi itulah ya. Jadi itulah keadaan hari ini. Berapapun jumlahnya yang hadir, tentunya inilah yang akan merasakan langsung ya penyampaian nanti tentunya akan disampaikan oleh bapak-bapak kita ya dari perikanan terkait teknis pembudidayaan rumput laut, apalagi pemula. Jadi sekalipun mungkin pemula, kalau kita berbicara tentang praktek di lapangan itu insya Allah sudah paham ya, sudah ada yang paham, tetapi lebih bagusnya nanti akan disampaikan bagaimana sih alangkah baiknya kalau misalnya pembudidayanya mungkin seperti ini dan lain sebagainya. Dan juga disampaikan oleh Bapak Penyuluh tadi bahwa ada satu alat ya, yang berbentuk CSR yang diberikan oleh UPK Tambora, dan mudah-mudahan ini juga nanti bisa membantu ya. Tentunya kita akan bisa mengecek terkait keadaan air kita seandainya rumput laut itu mengalami gangguan dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, kiranya demikian dapat kami sampaikan. Dari kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah sambutan dan arahan dari Bapak Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat sekaligus membuka acara pelatihan teknis budidaya rumput laut secara resmi. Pada beliau kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Labuan Kertasari, yang saya hormati Bapak Babinsa, teman-teman penyuluh, bapak-bapak dan ibu-ibu pembudidaya rumput laut di wilayah Kertasari, Tuananga dan Batu Putih. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita
diberikan kesehatan dan kenikmatan untuk dapat mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, yaitu kegiatan pelatihan teknis pembudidaya rumput laut. Kami yakin bahwa seperti yang dibilang Bapak Kepala Desa tadi, meskipun pemula, tapi sebenarnya bapak-bapak atau ibu-ibu sudah tahu bagaimana cara berbudidaya rumput laut. Nah, tapi kami dari Dinas Perikanan selama ini memang lewat penyuluh itu memberikan arahan atau bimbingan bagaimana cara berbudidaya rumput laut yang baik. Karena untuk dapat mengoptimalkan produksi rumput laut di daerah kita ini memang perlu kita mengikuti perkembangan teknologi bagaimana cara berbudidaya rumput laut yang baik. Karena cara budidaya rumput laut yang baik ini akan mempengaruhi kualitas rumput laut yang akan kita hasilkan. Dengan kualitas rumput laut yang baik, maka peningkatan atau hasil yang kita harapkan itu dapat optimal kita raih. Selama ini, mungkin selama COVID ini atau 2020 atau sampai sekarang ini, perkembangan harga rumput laut stagnan ya, meskipun menurun dibandingkan tahun 2019 yang lumayan sangat baik harganya, yaitu sampai 20.000 sampai 22.000. Tapi sekarang itu dia memang terjadi penurunan harganya, bahkan 15.000 sampai 14.000 pernah ada. Ini memang disebabkan oleh kondisi ekonomi global yang saling mempengaruhi. Karena kebutuhan produk akhir dari rumput laut itu sangat menentukan ketersediaan produk yang dihasilkan. Semakin rendahnya produk akhir yang diminta, sehingga di produk awal itu juga terjadi penurunan harga karena terjadinya penurunan permintaan tersebut. Ini memang hukum ekonomi, tapi kami yakin mungkin setelah kondisinya mulai normal kembali, kita berharap harga atau komoditas dari rumput laut tersebut dapat kembali ya meningkatlah seperti harga 20 atau 22.000, sehingga kita lebih meningkat pendapatannya. Memang selama ini kabupaten kita, terutama Kertasari ya, harus kita akui bahwa dianggap sebagai penghasil rumput laut yang baik termasuk di Indonesia, sehingga memang banyak yang mengincarnya, tapi belum ada yang berhasil yang optimal ya. Bahkan sampai Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta pun turun tangan untuk mengadakan telaahan atau kajian tentang rumput laut di kawasan Kertasari dan kawasan di sekitar Kertasari termasuk Tuananga maupun Batu Putih. Itu bekerjasama dengan institusi atau perguruan tinggi. Mereka di Jakarta itu juga berusaha untuk membantu kita bagaimana meningkatkan kualitas atau hasil atau pemanfaatan area wilayah produksi kita ini menjadi benar-benar terintegrasi. Seperti kita ketahui bersama, memang meskipun lumayan ya, tapi belum optimal apa yang kita hasilkan baik dari budidaya maupun sampai pengolahannya. Nah, mungkin kedepannya, mungkin dengan berkembangnya atau turun tangannya BKPM dan lain sebagainya, karena memang kita tidak lepas dari investor atau koordinasi dari penanaman modal dari Jakarta atau pusat, sehingga ada ruang bagi Kertasari dan wilayah penjangganya untuk berkembang lebih baik.
memang tidak bisa bim salah bim langsung jadi, tapi ada suatu proses, dan proses itu sedang kita laksanakan. Dan memang hasil dari kajian-kajian dan telah staff yang bekerja sama dengan perguruan tinggi dan Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta tersebut sudah tersebar. Nah, kita harap mungkin ada ruang atau harapan yang lebih baik bagi kita di Kertasari ini atau bagi penyangga-penyangga Kertasari maupun wilayah sekitarnya, sehingga kedepannya daerah Sumbawa Barat ini berkembang dalam rumput laut ini secara nasional. Karena memang secara NTB kita memang menjadi perhatian ya, menjadi barometer, menjadi pandangan kalau di Nusa Tenggara Barat, dan kita sudah mengarah ke Jakarta. Nah, sehingga kita di daerah sini di Kertasari, Tuandanga atau Batu Putih ini untuk menghadapi kedepannya tersebut tidak bisa kita hanya mengandalkan yang sudah biasa kita laksanakan saja. Makanya dilaksanakanlah pelatihan ini bagi pemula untuk dilatih sama teman-teman kita di Dinas Perikanan, teman-teman penyuluh, bagaimana berbudidaya rumput laut yang baik. Ini juga salah satu usaha atau upaya kita untuk dapat bersaing ke depannya dengan adanya peningkatan atau kebutuhan yang lebih tinggi dari produk akhir tersebut, sehingga kita mau tidak mau harus siap, mau tidak mau kita harus mulai belajar. Saya rasa saya tidak panjang lebar, karena selanjutnya teman-teman dari penyuluh akan memberikan pelatihan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita sama-sama membuka pelatihan teknis budidaya rumput laut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Senario, bertugas di Kecamatan Jerewet. Kemudian binaan saya ada beberapa kegiatan budidaya rumput laut juga di Telengah, ada satu kelompok. Kemudian ada juga kegiatan tambah budidaya payo, udang sama bandeng. Kemudian ada juga kegiatan pembinaan tawar. Mungkin tidak panjang lebar, kita langsung aja ke materi Pak ya. Kita sudah berkenalan. Pagi ini langsung aja materi kita, yaitu tentang kriteria kualitas air pada budidaya rumput laut. Ada beberapa kriteria, yaitu faktor fisika. Ada faktor fisika air. Kemudian ada faktor kimianya, ya. Kemudian ketiganya itu faktor biologi. Kemudian kecerahan air. Kecerahan itu istilahnya kalau bahasa kita itu kemampuan sinar matahari ini untuk menembus sampai rumput laut itu kecerahan. Jadi berapa meter nanti diukur. Nah, itu namanya kecerahan. Kemudian parameter kimia. Tadi kata fisika. Kalau kimia ini yang berubah-ubah itu. Misalnya di sini apa aja yang diukur kimianya itu? Ada pH. Nah, ini nggak kelihatan dia. Kalau tadi itu masih kelihatan. Nah, fisika kan fisika kelihatan dia. Namanya ini ya. Nah, ini dicelupin ke air. Nanti berapa pH-nya disesuaikan di sini. Oh, pH-nya berapa? Cuma kurang akurat ini ya, karena terlihat. Yang lebih akurat itu ada pH meter ya, digital.
Itu yang bisa saya sampaikan. Berapa kilo? Risnya satu ris jadi berapa kilo? Tadi udah. Yang satu ris itu yang di sebelah barat. Jadi larutan tersuspensi di dalam air TDS. Nah, kita tes ya. Ini 0 ya. Nah, berarti 31. Air ini 31 derajat Celcius. 4, silakan lihat. Ayo silakan diadar. Boleh gantian lihat. Ya, jangan Pak, jangan. Ini untuk terang kejelasan. Ini untuk penjelasannya. Sebelah kanan, Pak. Sebelah kanan itu 35. Pakai tos 34 ya. Kalau 35 pas tengah-tengah itu ya. Kan anunya 10 20 itu nih. Udah benar. Berapa itu? Pak Daeng. Apa dilihat nih, Pak? Yang belum diadai ibu. Yang bacanya sebelah kanan. Dia pada Ramli aku nyentama. Yang ngomongnya 22. Aja yang ngomong nanya. Bertobi. 20 sisi nih. Nah, kita sudah sama tahu kalau pada budidaya rumput laut itu ada beberapa hama yang sudah kita sering jumpai. Hama pemangsa, penyu ya, penyu jenis penyu hijau. Terus ada ikan beronang atau ikan serpi. Biasanya dia pada fase ukuran kecil ya, seukuran ini, buku ibu jari ini, seukuran daun kelor lah. Nah, malum karena dia sekali bertelur itu kan dalam jumlah ribuan. Nah, begitu menetas, ya ikan yang masih kecil itu, beronang masih kecil atau istilahnya juvenilnya itu, dia itu kalau dia bergerombol. Jadi kalau ada rumput laut yang lokasinya itu sendirian ya, atau lokasinya agak di depan itu, nah dia akan diserang oleh ini. Tapi ketika dia sudah mulai membesar seperti ini, dia sudah tidak terlalu bergerombol dan dia pergi ke perairan yang lebih dalam. Nah itu dia. Jadi ada waktu-waktunya. Kira-kira kalau di sini bulan berapa nih ada serangan ini, Pak? Ini bulan musim hujan juga. Musim hujan ya. Maka dia berbiak waktu musim hujan juga. Ya, jadi memang dia itu kawin pada awal musim penghujan. Jadi sehingga ketika awal-awal musim hujan itu pas itu dia baru netas anaknya. Nah, ini juga pada fase larva yang ya keras menyerang karena jumlahnya banyak. Sebenarnya makannya sedikit tapi jumlahnya banyak. Ya. Kalau sudah besar gini tidak terlalu. Nah itu jenis hama pemangsa, sargassum ya, gose. Nah ini biasanya di perairan yang bagaimana dia banyak ini? Perairan yang agak dalam ya. Agak dalam ya, agak dalam. Bukan di lumpur ya, di pasir ya, pasir karang ya, pasir karang. Depan Wales itu sarangnya. Oh itu ya. Terus, nah ini kalau ini apa namanya ini? Ini kalau bahasa Latinnya Dictyota. Apa ini namanya? Ada nggak di sini? Ini ada yang di rumput laut juga. Jarang ya? Ya. Nah, ini ada namanya Acanthophora. Ini dia mirip seperti lato itu, ada bintik-bintiknya dia. Mirip dengan rumput patu itu. Ya, ada ini? Ada ya. Nah, ini bulu kucing. Ganas. Ada di sini serangannya. Ya, ini banyak menyerang pada budidaya rumput laut sistem longline. Di daerah Lombok Tengah bagian selatan itu ada musimnya dia. Ya. Musimnya sama musim kemarau. Jadi di musim kemarau pertumbuhannya banyak. Jadi dia dinamai bulu kucing, sebenarnya nama latinnya dia Neosiphonia. Jadi dia halus, serat-serat halus, mirip seperti rambut kucing itu. Nah, kalau pada budidaya sistem longline atau sistem rakit, cara mengatasinya ketika banyak terjadi serangan ini, kedalamannya ditambah. Kan bisa diatur kalau rakit itu kan? Jadi diturunkan, jangan terlalu di permukaan. Karena ini dia hanya menyebar di permukaan. Diturunkan. Ya, beberapa senti ya, mungkin sampai 30 sampai 50 senti diturunkan dari permukaan itu agarnya. Ketika dia stres, daya tahannya menurun.
Nah, ini tadi punya sifat kosmopolit, ada di mana-mana. Ketika ini kondisinya prima, kondisinya sehat, baik, tidak bisa menyerang. Tapi ketika kondisinya melemah, maka ini akan bisa dengan mudah menyerang, maka terjadilah serangan penyakit. Jadi itu pada rumput laut. Nah, saya tambah lagi ilustrasinya sedikit dengan pada manusia misalnya. Kalau pada manusia, inangnya berarti manusia, lingkungannya ya lingkungan sekitar kita, termasuk tempat tidur kita, ya lingkungan tempat kerja, alat makan, pakaian, itu namanya lingkungan. Apa yang di luar kita, tapi berhubungan, bersentuhan sama kita. Patogen sama, pada manusia ada virus, ada bakteri yang menyebabkan penyakit, ada jamur, ada protozoa. Nah sekarang begini, ketika kita dalam kondisi yang prima, saya istirahat yang cukup, maka saya mempunyai daya tahan yang baik. Makan saya berimbang, lengkap, 4 sehat 5 sempurna katanya kan. Nutrisi terpenuhi kan. Pikiran saya tidak stres. Jadi saya punya daya tubuh yang baik. Ketika di sebelah saya ada flu, hacin ya pasien. Saya bisa jadi tidak tertular. Ibarat rumah, saya itu rumah yang pintunya tertutup, jendela juga tertutup. Ada hujan, ada apa di luar, tidak basah di dalam. Bisa dimengerti ya? Tapi ketika ada satu jendela yang terbuka, saya kurang tidur. Aduh, tadi malam saya begadang nonton bola. Maka paginya saya pasti tekanan darah saya pasti turun, Pak. Kalau orang kurang tidur pasti tekanan darah turun. Pusing. Nah, sudah mulai menurun daya tahan tubuh kita. Di sebelah ini ada yang flu. Hacim. Sampai di rumah mulai kita juga ikut. Hacim. Nah, sudah masuk karena ada jendela kita yang terbuka. Tambah lagi, saya sudah kuat begadang, makan nggak teratur, terbuka lagi pintunya berarti kan, semakin mudah diserang. Tambah lagi, aduh saya stres ini banyak hutang, terbuka lagi pintunya. Semakin banyak pintu yang terbuka, semakin mudah ini menyerang. Karena dia ada di mana-mana. Karena kita tidak perlu takut sama ini. Namanya virus, bakteri, jamur. Di sini ada jamur. Tapi tidak bisa menyerang kalau kita dalam kondisi yang baik. Kita mandi 2 kali sehari, bersih dia. Tapi kalau kita abaikan, misalnya nih baju tidak kita cuci, keringat, gantung, besok pakai lagi, jamurnya makin berkembang. Kita tidak mandi, akhirnya dia menyebar. Jadi gitu proses terjadinya penyakit. Nah sekarang jenis penyakit pada budidaya rumput laut. Manajemen itu banyak. Manajemen ada manajemen pemasaran, manajemen produksi, manajemen keuangan dan lain sebagainya. Makanya kita press ilmunya cukup 2 jam saja saya. Tetapi nanti bisa serap ilmu ini dan nanti ditularkan kepada anggota yang lainnya seperti itu. Kemudian sudah ada yang mengerti atau belum pengertian manajemen? Manajemen itu sederhananya itu artinya cara mengatur, mengurus atau mengelola suatu usaha agar bisa berhasil. Itu aja pengertiannya yang ringan, mudah dipahami. Kalau bahasa ilmiah bahasa kuliahnya itu panjang sekali pengertiannya Pak, macam-macam menurut para pakar itu banyak sekali. Maka ini saya sederhanakan, yaitu cara mengatur, mengurus atau mengelola suatu usaha agar bisa berhasil. Kalau manajemen usaha budidaya rumput laut berarti pengertiannya cara mengatur, mengurus dan mengelola usaha budidaya rumput laut agar berhasil, ya. Nah ini cabang-cabang manajemen harus kita pahami dulu. Ada 4M. Yang pertama manajemen produksi, ya. Kemudian yang kedua itu manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga manajemen keuangan. Dan yang keempat manajemen pemasaran. Kita bahas satu-satu ya. Manajemen produksi tujuannya apa? Nah kadang kita itu budidaya rumput laut, kita
pernah mencatat sama sekali hasil produksi yang kita peroleh. Keringnya berapa, bibitnya berapa, tidak pernah kita catat. Yang penting kita keringkan, kita timbang jadi uang, sudah. Begitu kan? Nah, ini kendalanya. Sehingga apa? Sehingga kami sebagai penyuluh itu tidak ada data dari Pembudidaya, data yang real. Berapa sih produksi kelompok si A? Berapa sih produksi kelompok si B dalam 1 bulan, dalam 1 tahun di suatu wilayah, suatu desa? Sehingga apabila ada pertanyaan dari Dinas Perikanan, saya tidak bisa menjawab. Nah, berapa sih produksi di Kertasari, berapa produksi di Tuananga? Itu karena tidak ada data, saya tidak bisa mempertahankan argumentasi untuk meluncurkan suatu program di satu tempat itu, Pak. Maka dari itu pentingnya kita mencatat produksi itu untuk kita bisa mengevaluasi kinerja dari kelompok yang saya bina. Nah, oleh karena itu kerjasamanya dari ketua kelompok supaya nanti menghimbau, mengajak anggota agar rutin mendata produksi yang diperoleh. Ini bukan untuk kita saja, tapi nanti manfaatnya akan kembali ke Bapak dan Ibu sekalian. Yang pertama itu ada kalender musim. Bapak pernah dengar istilah kalender musim? Ibu? Sudah ada yang pernah mendengar belum kalender musim? Belum. Nah, kalau belum, ini pengertiannya. Kalender musim itu adalah gambaran keadaan di suatu wilayah yang berkaitan dengan musim tanam. Terus yang kedua yang harus diperhatikan pada manajemen produksi, kita harus mengoptimalkan lahan atau lokasi tanam kita. Maksudnya apa? Upaya memanfaatkan lahan agar mendapatkan hasil atau produksi maksimal. Nah, ini harus kita pahami dulu. Kalender musim. Ini ada beberapa kondisi. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Ada di situ, Pak? Nah, syukur ada. Yang nomor 1, kondisinya itu pertumbuhan optimal. Nah, bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli. Kemudian bulan 11 dan bulan 12. Solusi atau pemecahannya optimalisasi penanaman. Maksudnya itu apa? Kalau pertumbuhannya bagus, perbanyak bibit, perbanyak tali, itu maksudnya. Ya. Kemudian kondisi yang kedua, ada serangan lumut. Bisa jadi itu terjadi pada bulan April, Mei, Juni, Juli, atau sampai Juni saja. Kemudian solusinya atau pemecahannya bagaimana? Pembersihan secara rutin, panen total. Kondisi yang ketiga ada penyakit ais-ais, tadi sudah dijelaskan sama Pak Rinto, itu tidak bisa dihindari, tapi kita ada solusinya. Nah, terjadi pada bulan apa? Bisa jadi itu terjadi pada bulan 6, 7, 8, dan 9. Solusinya panen sebagian atau panen total. Karena penyakit ais-ais ini nanti akan serentak, akan gugur semuanya, Pak, karena bersifat menular ya. Nah, atau solusi yang kedua yaitu istirahat penanaman. Jadi kira-kira bisa dimengerti, Pak, data produksi ini? Ada dua kolom, tanam dan panen. Tanam jumlah talinya berapa? Kalau jumlah talinya 300 ya ditulis 300. Berarti istilahnya yang nomornya ini jumlah petaknya semua, Pak, ya? Iya. Ya, paham, Pak. Paham ya? Ini jangan dimasukkan di jumlah. Iya, paham saya. Ini kan dari sini terus dulu. Terus ini pas jual kering 1 ton 1000 kilo. Kali 15 juta. Nah, ini jual bibit basah 2 ton berarti 5 juta rupiah. Ya. Ini jumlah 20 juta ini deh. Ya. Di saldo ini. Ini kan posisi uang kita ya. Uang kita dikurangi ini, nanti saldonya ketemu di sini, sisa uang ini.
Oh begitu, tidak apa-apa, yang penting ini dikurangi ini jadinya ini. Nah,